Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Musisi sekaligus komedian muda berbakat, Gusti Irwan Wibowo, atau yang akrab disapa Gustiwi, telah meninggalkan kita untuk selamanya pada hari Minggu kemarin di usia yang begitu muda, yakni 26 tahun. Kepergian Gustiwi yang mendadak setelah terjatuh di kamar mandi di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat, mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga, sahabat, dan penggemarnya. Jenazah almarhum tiba di rumah duka dengan suasana haru yang tak tertahankan. Sang ibunda, yang selama ini dikenal sangat dekat dengan putranya, tak kuasa menahan tangisnya. Prosesi pemakaman Gustiwi berlangsung pada Minggu sore diiringi oleh hujan air mata dari para pelayat yang datang. Doa-doa terus dipanjatkan, menggema di tengah suasana duka yang menyelimuti tempat peristirahatan terakhirnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tentunya kita sadar kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka tidak ada yang diinginkan bagi orang-orang beriman selain pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan maafkan Gusti kalau dalam sikapnya, candaannya mungkin tanpa dia sadari ada yang melukai teman-teman semua, para artis, para seniman lain semuanya, dan para wartawan juga. Maafin Gusti. Kedua, tolong banget doakan Gusti ya, supaya lapang kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan husnul khotimah ya teman-teman ya. Ini memang, makanya saya nggak percaya waktu ditelepon di jam berapa ya, saya lupa, jam 7:30 apa jam berapa, jam 7-an ya.
jam 7-an saya nggak percaya. Saya bahkan video call sama dokternya dan saya nggak nangis. Kenapa? Saya paling pingsan aja gitu kan, paling pingsan aja. Karena di situ saya tetap berpositif thinking gitu loh. Berpositif thinking ada keajaiban Allah gitu. Walaupun dibilangin sudah nggak ada nadinya di kamar mandi, itu sudah nggak ada. Tapi saya tetap berpositif thinking ya kan. Boleh dong sebagai manusia berharap kan, namanya seorang ibu ya. Aku berharap ya Allah, biarkan semua orang pada nyiapin semuanya, tapi saya yakin kalau Engkau menghendaki ya, itu makanya saya di perjalanan saya kuat untuk menjemput Gusti, karena saya berharap, saya zikir terus berharap ya ada keajaiban Allah. Dan ada keajaiban Allah, ya jika Allah berkehendak kan semuanya bisa kan gitu ya. Tapi ternyata setelah saya datang ke sana itu benar-benar nggak ada, dan ya saya nggak percaya ya. Sempat pusing, kata ada temennya kan yang bilang pusing sedikit gitu, terus setelah diagnosa dokter saya nanya, itu katanya ini tensinya tinggi, terus jadi ke jantung, Mbak. Nggak ada. Dia di Jumat itu kan bilang, "Ma, aku pulang hari Minggu. Mas, kamu mau kemana?" "Nih, siang ini aku mau acara sama Neru." Ya, ketemu Neru. Nah, dari situ terus katanya ke Neru juga. Terakhir saya tanya tadi ke Galaxy, sempat meeting. Dan dari meeting di situ baru dia ke Bandung. "Ngapain Mas ke Bandung?" "Podcast mah." Ya. Oke, sampai ketemu sampai ketemu Minggu. Udah itu aja, nggak ada tanda apapun, tidak tersirat, nggak ada sama sekali. Makanya saya nggak percaya. Nggak ada. Nggak pernah sakit Gusti. Nggak pernah sakit ya. Saya memang karena overweight itu ya, berat badannya yang itu, aku cuma bilang jaga pola makan. Gusti Irwan Wibowo, atau yang akrab disapa Gusti, adalah sosok multitalenta yang telah memberikan warna tersendiri dalam dunia hiburan tanah air. Perjalanan karirnya dimulai dari dunia siaran radio, di mana suaranya yang khas dan kemampuannya menyampaikan cerita dengan penuh humor menarik perhatian banyak pendengar. Kemampuannya itu kemudian menjadi bekal saat ia memutuskan untuk menjajal panggung stand-up komedi, tempat di mana ia mulai dikenal lebih luas. Kepribadian Gusti yang hangat dan mudah akrab dengan siapa saja membuatnya disukai oleh banyak orang. Namun, Gusti tidak hanya berbakat dalam komedi. Ia juga memiliki kecintaan terhadap musik yang ia tunjukkan melalui berbagai karya kreatifnya. Ia sering memadukan unsur humor dan musik dalam penampilannya, menciptakan sesuatu yang segar dan berbeda. Lantas seperti apa sosok Gustiwi di mata sang ibunda? Dan kenangan apa saja yang masih teringat dalam benaknya dengan sosok putra tercintanya itu? Gak pernah bikin sedih, selalu bikin ketawa, selalu bikin bahagia. Gak pernah bikin sakit hati, apalagi gak pernah. Selalu kita kalau ngumpul itu yang ada ketawa bahagia. Jadi dia gak pernah dua sisi, tapi selalu satu sisi, yaitulah Gusti, bahagia dan bahagia. Dari zaman kecil Gusti itu nggak pernah ya. Saya kan punya Gusti kan punya adik ya. Saya nggak pernah dibikin pusing sama mereka berdua itu. Anak-anak yang benar-benar inilah anak-anak yang nurut dan beneran serius. Jadi saya nggak pernah stres punya anak Gusti itu, nggak pernah. Mary berantem atau apa tuh nggak ada Gusti itu. Di saat saya jatuh dulu, dia tak suruh nyari duit ya. Dia ngelesin dari SMA itu, udah ngeles karena bisnis saya turun. Gusti sudah mulai cari uang di situ. Dia sambil sekolah, waktu itu boarding school di Cikini, dia udah mulai ngelesin vokal. Jadi dia udah terdidik mandiri juga. Makanya aku bilang, astagfirullahaladzim, ampuni aku, aku menangis bukan menyesal ya, karena memang ini semua sudah takdir ya, tapi ya wajar lah ya seorang ibu lagi kehilangan gitu ya. Tapi saya akan banyak istighfar bahwa ini semua yang terbaik untuk Gusti, karena Gusti sudah diambil yang punya
Gitu Mbak. Makasih ya, pokoknya saya lagi maaf lahir batin buat Gusti ya. Selain sang ibunda, para sahabat dari dunia hiburan juga turut merasakan kehilangan yang mendalam atas kepergian Gustiwi. Nama-nama besar seperti Kunto Aji dan Panji Pragiwaksono, yang selama ini dikenal dekat dengan almarhum, menyampaikan rasa duka cita yang begitu tulus. Bagi mereka, Gustiwi bukan hanya seorang rekan kerja, tetapi juga seorang sahabat yang membawa tawa dan semangat dalam setiap pertemuan. Saya kenal Gusti ya udah cukup lama ya, dari awal dia di Indofitgram dan segala macam gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat, rame banget yang nganterin dia karena memang dia orang yang sangat menyenangkan gitu. Bisa bergaul di mana saja, di semua lingkungan, bukan cuma di musik tapi di anak-anak stand up komedi. Teman-teman saya juga banyak banget yang kenal sama dia. Terakhir ketemu kita kalau manggung kan beberapa kali juga ketemu juga sama dia, turnya Sal juga ya, kita berada di lingkungan pertemanan yang sama lah gitu. Kalau ketemu sih memang cukup sering gitu. Kita punya harapan besar lah sama dia. Umur dia baru 25 tahun gitu dan masih banyak potensi yang bisa digali. Dia baru memulai, tapi paling tidak sih dia sudah menanamkan benih yang sangat baik untuk menjadi contoh generasi baru di generasinya sekarang, bagaimana berkarya, bagaimana bergaul, bagaimana merekatkan komunitas antar komunitas gitu. Dia bisa berada di mana aja gitu, dan itu menurut saya menjadi contoh yang baik. Secara etika juga bagus, orangnya juga baik gitu. Ya kita sebagai teman-temannya pasti mendoakan yang terbaik untuk Gusti. Ada banyak cara untuk menang dia, terutama dengan karya-karyanya yang luar biasa, dengan kebaikan-kebaikannya pasti. Itu yang cara kita untuk merayakan keberadaan dia di dunia gitu. Dan saya minta teman-teman untuk doakan untuk Gusti yang terbaik dari sana. Terakhir ketemu di situ kayaknya, di premiernya GJLS. Waktu itu saya diundang, ketemu dia, saya sempat cium palanya. Terus udah sibuk dia nonton, saya juga nonton. Udah nggak ketemu lagi, baru dapat kabar yang tadi. Apa namanya, saya sayang sama dia, terus dia juga sama saya juga udah ketemu beberapa kali, sempat ngisi acara saya juga. Jadi pas ketemu lebih ke ada Gusti, terus ya udah peluk aja gitu, peluk, cium gitu. Terus udah gitu aja. Sama-sama tahu di situ ke JLS, ya udah mencar aja. Itu juga lagi buru-buru, saya lagi mau masuk ke teater soalnya. Sebenarnya yang patut untuk disyukuri bahwa dalam 1 tahun terakhir Indonesia tuh tahu betapa berbakatnya Gusti, betapa jeniusnya dia, betapa tinggi musikalitasnya, betapa tinggi keinginan untuk kolaborasinya, betapa banyak yang sayang sama dia. Mungkin sekelas orang akan bilang sayangnya baru pas lagi karirnya mau naik terus dia dipanggil, tapi menurut saya justru berkah karena Gusti meninggalkan dunia dengan kesan yang mendalam dan dengan Indonesia yang kenal siapa dia dan seberapa luar biasa bakatnya. Saya sih berdoa, saya turut berduka kepada yang ditinggalkan, keluarga, teman, kesayangan, dan moga-moga Gusti lewat karyanya atau lewat komedinya atau lewat keceriaannya ngasih semangat untuk kita untuk terus berkarya dan mengoptimalkan yang terbaik dari diri kita.